Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Cesar Edarus dari kelompok 10 dengan NPM 230810172 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada halaman ini dapat dilihat nama-nama dari anggota kelompok kami. Bagian pendahuluan. First second test dan juga heuristic evaluation merupakan metode analisis sangat penting pada tahap pengembangannya aplikasi. Pada kali ini, kedua metode tersebut dilakukan terhadap halaman aplikasi Signal, yaitu aplikasi milik Samsat. Pada bagian persona kali ini, ada user yang bernama Ayu. Ayu adalah seorang ibu rumah tangga yang sangat peduli dengan kesejahteraan keluarganya. Dia juga memiliki tujuan yang berhubungan dengan kantor Samsat, yaitu membayar pajak, melakukan pembayaran dengan mudah, dan melakukan perpanjangan STNK. Kemudian ada Yudi. Yudi adalah seorang pria berusia 35 tahun yang bekerja sebagai pegawai swasta. Ia juga memiliki tujuan untuk dapat mempercepat pengurusan STNK di sela jam kantornya untuk mempermudah pengerjaan. Kemudian ada Pak Ahmad. Pak Ahmad adalah seorang satpam di kantor Samsat. Ia juga memiliki tujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan pelayanan, dan mencegah akses orang yang tidak berwenang. Kemudian ada Pak Irawan. Pak Irawan adalah salah satu petugas Samsat yang bertugas pada bagian administrasi. Ia memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan memberikan pelayanan yang cepat dan efisien bagi pengguna. Kemudian ada Pak Dani. Ia adalah seorang petugas IT yang berdedikasi dan berpengalaman. Ia memiliki tujuan untuk meningkatkan keamanan sistem, peningkatan kerja sistem, dan inovasi teknologi pada kantor Samsat. Kemudian ada Ahmed Asfar Manggala. Ia adalah petugas kasir yang sangat berdedikasi di kantor Samsat Banda Aceh. Ia memiliki tujuan untuk menjamin akurasi transaksi, menghindari kesalahan dan kebocoran keuangan, dan membantu kelancaran operasional Samsat. Baik, saya Davina Aura. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang halaman masuk. Pada halaman masuk ini dapat dilihat bahwa terdapat pemberitahuan bahwa untuk mendaftarkan akun pada aplikasi Signal, prinsip dan norma yang dilanggar adalah visible execution atau evaluation, di mana aspek yang bermasalah adalah karena tidak adanya memiliki button pada kiri dan kanannya, dan juga tidak memiliki button masuk atau daftar yang dapat mempermudah pengguna untuk mendaftarkan akun. Lalu untuk halaman selanjutnya juga melanggar prinsip visible execution atau evaluation. Untuk aspek yang bermasalah juga sama seperti halaman sebelumnya, yaitu tidak memiliki button kiri dan kanan dan juga tidak memiliki button pada untuk halaman masuk atau daftar. Untuk halaman berikutnya, halaman ini juga memiliki prinsip juga melanggar prinsip visible execution dan evaluation untuk aspek yang bermasalah dan juga untuk penyelesaiannya sama seperti halaman sebelumnya. Next. Baik. Oke, untuk halaman berikutnya adalah halaman daftar. Pada halaman ini, pengguna disarankan untuk mengisi data-data untuk mendaftarkan akun mereka. Nah, untuk prinsip dan norma yang dilanggar yaitu design for error, karena aspek yang bermasalah di sini adalah tidak adanya keterangan atau notifikasi bahwa semua aspek di sini harus diisi, dan juga tidak ada batasan penginputan NIK yang dapat membuat pengguna bingung dalam memasukkan NIK iktp mereka. Baik, untuk halaman berikutnya adalah halaman verifikasi. Untuk halaman ini, prinsip dan norma yang dilanggar yaitu prinsip use both user knowledge dan juga real world. Aspek yang dilanggar adalah pada tulisan balik ke beranda ini sedikit rancu, sehingga kami mengubahnya menjadi kembali ke beranda, dan juga tidak memiliki button close pada pojok kanan atasnya, yang akan mempermudah pengguna untuk keluar dari halaman ini. Baik. Oke, perkenalkan, nama saya Irfan Syahputra, NPM 2308-1070. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya.
pada halaman ini prinsip yang dilanggar adalah user real word and user knowledge. Nah, aspek yang bermasalah ini adalah tampilan yang tidak memudahkan pemilihan menggunakan email atau number. Jadi kami merubahnya seperti ini. Jadi para user lebih mudah dalam menggunakannya. Oke, selanjutnya pada tampilan beranda ini prinsip yang dilanggar adalah simple text feature, karena pada tampilan beranda ini terlalu beragam, tidak memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan halaman tersebut. Jadi kami mendesain ulang sehingga tampilannya seperti ini menjadi lebih efisien. Oke, selanjutnya pada halaman profil, ini adalah prinsip yang dilanggar adalah prinsip mapping. Nah, pada aspek yang bermasalah tidak terdapat navigasi bar dan button delete. Jadi kami merubah tampilan sehingga tampilan keluar yang menjadi seperti ini dan menambahkan navigasi bar di bawahnya. Oke, selanjutnya pada halaman pengaduan prinsip yang bermasalah juga prinsip mapping, ketidaksesuaian warna yang tidak konsisten dan tidak minimalis. Jadi kami menghilangkan background di dalamnya dan menaruh logo dan keterangannya itu di bawah, jadi tampilannya menjadi minimalis. Oke, selanjutnya pada halaman live chat. Nah, ini prinsip yang dilanggar user record and user knowledge. Nah, kepada tombol bottom yang home itu memiliki kegagalan fungsi. Seharusnya itu berfungsi untuk merefresh kata yang kita ketik. Jadi tombol yang seharusnya digunakan itu tombol yang berputar sehingga menginterpretasikan bahwa itu mengulang. Oke, selanjutnya pada halaman FAQ, ini melanggar prinsip simple text structure karena tampilannya itu tidak tertata dengan rapi. Jadi kami membuatnya menjadi lebih singkat dan para user bisa melihat jika ingin melihat apa pertanyaan yang dia lihat. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan halaman peraturan. Sebelumnya, nama saya Muhammad Sidka Fareza dengan NPM 230810701040. Selanjutnya, di halaman peraturan, di sini tertera bahwa di halaman ini prinsip dan norman yang dilanggar adalah simplify structure of task, di mana halaman peraturan ini memuat terlalu sedikit informasi sehingga layaknya ditaruh ke halaman FAQ. Selanjutnya di halaman berikutnya ada di halaman cek status. Nah, di halaman cek status ini prinsip dan norma yang dilanggar adalah use both real word and user knowledge, di mana pengisian reCAPTCHA yang sulit dideteksi oleh pengguna, di mana ini seharusnya adalah platform untuk mengisi reCAPTCHA. Selanjutnya di halaman berikutnya ada di halaman data kendaraan. Nah, di sini prinsip yang dilanggar adalah use both real word and user knowledge, di mana masa berlaku STNK yang ditulis 2 kali. Seharusnya untuk status STNK aktif itu menggunakan kata-kata status STNK. Status berlaku STNK. Juga penggunaan button kembali yang dinilai rancu sehingga kami mengubahnya menjadi tombol kembali ke beranda. Selanjutnya pada halaman riwayat. Di halaman riwayat ini tidak menampilkan tidak ada transaksi sehingga ini melanggar prinsip the norman feasible for execution or evaluation. Sehingga kami menambahkan notifikasi bahwa tidak ada transaksi. Pada halaman riwayat juga di sub halaman kedaluarsa. Di sini juga tidak menampilkan tidak ada transaksi karena tidak ada transaksi yang dilakukan, yang mengakibatkan prinsip dan norma yang dilanggar adalah feasible for execution or evaluation. Selanjutnya pada halaman riwayat juga terdapat pada sub halaman selesai, di mana prinsip dan norma yang dilanggar tetap sama seperti halaman-halaman sebelumnya, yaitu feasible for execution or evaluation, di mana halaman ini tidak menampilkan tidak adanya transaksi jika tidak ada transaksi yang dilakukan.
Nah, mic-nya hidupi dulu, nanti awak cut aja nih. Woi, Semangat. Dah, lanjut aja. Semangat. Lanjut, ulang deh, nanti awak cut, nanti awak edit. Gas terus. udah. Sorry. Baiklah, selanjutnya saya Al-Husna Hanifah dengan NPM 2208 1070 160 akan menjelaskan halaman tambah data. Nah, di halaman ini adalah pengguna dapat menambahkan data kendaraan bermotor yang mereka miliki. Namun halaman ini melanggar prinsip Don Norman, yaitu visible execution or evaluation. Nah, karena platform nomor KK dan NIK IKTP tidak terlihat seperti platform untuk pengisian, sehingga seharusnya begini. Nah, selanjutnya adalah halaman notifikasi. Di sini melanggar prinsip Don Norman, yaitu simplify task structure, di mana seharusnya ini bisa dibuat lebih sederhana seperti ini, dan pengguna bisa melihat lebih banyak dengan mengetuknya. Karena ada sebuah halaman yang menampilkan pop-up dari informasi tersebut. Nah, selanjutnya adalah halaman notifikasi. Pada halaman notifikasi transaksi ini tidak terlihat bahwasanya aplikasi menampilkan sesuatu. Dan ini melanggar prinsip Don Norman visible execution or evaluation yang seharusnya menjelaskan keadaan dari aplikasi tersebut, misalnya tidak ada transaksi. Nah, kemudian halaman lupa sandi melanggar prinsip simplify the structure of tasks. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa ada dua halaman, seharusnya nomor telepon dan email. Halaman email sudah dijelaskan oleh teman saya, dan ini adalah halaman nomor teleponnya. Nah, kemudian di sini adalah halaman logout, di mana prinsip ini melanggar use both real words and user knowledge. Nah, pada halaman ini bisa kita lihat bahwa button batal ini tidak terlihat seperti button yang dapat ditekan. Maka seharusnya dapat diubah seperti ini. Kemudian untuk warna dari button keluar juga sedikit rancu yang seharusnya berwarna merah supaya lebih mudah dikenali sebagai tombol keluar. Nah, hanya itu presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.